Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Uluya, kelas T10, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi, media, metode, serta evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 2 mengenai bacaan qalqalah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah telaah materi PAI yang diampu oleh dosen Ibu Tria Ratnasari MBDI. Pengertian bacaan qalqalah. Qalqalah sendiri secara harfiah artinya memantul atau getaran. Kemudian secara istilah yaitu pantulan atau getaran suara huruf hijaiyah tertentu, baik karena sukun asli maupun karena waqaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu apabila ada huruf qalqalah di tengah ayat dan berharokat sukun. Cara membacanya tidak terlalu kuat. Contohnya, summa aqrartum, di situ terdapat huruf qaf sukun. Kemudian inna batsya rabbika, di situ terdapat huruf ta sukun. Kemudian yaslan narul kubra, di situ terdapat huruf ba sukun. Kemudian wal fajr, di situ terdapat huruf jim sukun. Kemudian wa ma adraka, di situ terdapat huruf dal sukun. Kemudian yang kedua yaitu bacaan qalqalah kubra, yaitu apabila ada huruf qalqalah di akhir ayat yang dibaca sukun, baik memang karena berharokat sukun ataupun berharokat fathah, kasroh, tanwin, tetapi dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya yaitu dengan mantap. Contohnya, adabul hariq, di situ terdapat huruf qaf berharokat kasroh di akhir ayat. Kemudian miwaraihim muhit, di situ terdapat huruf ta berharokat tanwin di akhir ayat. Kemudian wama kasab, di situ terdapat huruf ba berharokat fathah di akhir ayat. Kemudian wassama'i dzatil buruj, di situ terdapat huruf jim berharokat kasroh di akhir ayat. Kemudian fir'auna wa samud, di situ terdapat huruf dal berharokat fathah di akhir ayat. Hukum bacaan qalqalah di Quran surat At-Thariq. Yang pertama yaitu wassama'i wat-thariq. Di situ ada qaf berharokat kasroh di akhir ayat. Kemudian wa ma adraka mat-thariq. Di situ ada huruf dal sukun di tengah ayat dan ada huruf qaf sukun di akhir ayat. Kemudian an-najmus saqib, di situ ada jim sukun di tengah ayat dan ada ba sukun di akhir ayat. Kemudian falyanzuril insanu mimma khuliq, di situ ada huruf qaf berharokat fathah di akhir ayat. Kemudian khuliqa mimma dafiq, di situ ada huruf qaf tanwin di akhir ayat. Kemudian yakhruju min baini tulbi wat taraib, di situ ada ba kasroh di akhir ayat. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir, di situ terdapat huruf jim sukun di tengah-tengah ayat. Kemudian wassama'i dzatir raj', di situ terdapat huruf jim sukun di tengah-tengah ayat. Kemudian wal ardi dzatis sada, di situ terdapat huruf dal sukun di tengah ayat. Nah, itulah beberapa hukum bacaan qalqalah di Quran surat At-Thariq. Ada bacaan qalqalah kubro dan juga ada bacaan qalqalah sugro. Kemudian yang kedua yaitu hukum bacaan qalqalah di Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ terdapat huruf qaf sukun di awal ayat dan huruf qaf fathah di akhir ayat. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, di situ terdapat huruf
qaf tanwin di akhir ayat. Kemudian iqra wa rabbukal akram, di situ terdapat huruf qaf sukun di awal ayat. Nah, itulah beberapa hukum bacaan qalqalah yang terdapat di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada qalqalah sughra dan ada juga qalqalah kubra. Kemudian yang terakhir yaitu hukum bacaan qalqalah di Quran surat Al-Balad. Yang pertama yaitu la uqsimu bihadzal balad. Di situ terdapat huruf qalqalah qaf sukun di tengah-tengah ayat dan huruf dal kasroh berada di akhir ayat. Kemudian wa anta hilum bihadzal balad, di situ terdapat huruf dal berharokat kasroh di akhir ayat. Kemudian wa walidi wa ma walad, di situ terdapat huruf dal berharokat fathah di akhir ayat. Laqad khalaqnal insana fi kabad, di situ terdapat huruf dal sukun di awal ayat, kemudian qaf sukun di tengah-tengah ayat dan dal berharokat kasroh tanwin di akhir ayat. Kemudian ayah sabu alai yaqdira alaihi ahad, di situ terdapat huruf qaf sukun di tengah ayat dan dal tanwin di akhir ayat. Kemudian ayah sabu alam yarahu ahad, di situ terdapat huruf dal tanwin di akhir ayat. Kemudian lam naj'al lahu ainain, di situ terdapat huruf ja sukun di tengah-tengah ayat. Kemudian wa hadainahun najdain, di situ terdapat juga huruf jim sukun di tengah-tengah ayat. Kemudian falaqta hamal aqabah, di situ terdapat huruf qaf sukun di tengah-tengah ayat. Kemudian au it'amun fi yaumin dhi masghabah, di situ terdapat huruf ta sukun di tengah ayat. Kemudian yatiman da maqrabah, di situ terdapat huruf qaf sukun di tengah-tengah ayat. Nah, itulah beberapa hukum bacaan qalqalah di Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 20. Ada beberapa qalqalah kubra dan ada beberapa qalqalah sughra. Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan media buku paket, LKS serta PowerPoint guna menunjang pembelajaran Quran Hadis kelas 7 ini. Kemudian metode yang saya akan gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu ceramah, diskusi dan presentasi, kemudian tanya jawab. Ceramah saya akan menjelaskan pelajaran ini di depan siswa. Kemudian diskusi dan presentasi, saya akan membentuk kelompok. Kemudian mereka akan berdiskusi mengenai pelajaran ini, kemudian hasil diskusinya mereka presentasikan di depan kelas. Kemudian tanya jawab mengenai hukum bacaan qalqalah ini. Kemudian evaluasi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu hafalan, tes tertulis, kuis, dan praktek. Hafalan, mereka menghafalkan Quran surat Al-Alaq, At-Thariq, dan Al-Balad. Kemudian mereka sebutkan bacaan-bacaan qalqalah yang terdapat dalam surat tersebut. Kemudian tes tertulis, mereka akan saya beri ayat-ayat pendek. Kemudian mereka akan menjawab ini qalqalah kubra atau qalqalah sughra. Kemudian kuis, saya akan membacakan ayat di depan siswa, kemudian siapa yang bisa menjawab hukum bacaan qalqalah ini apa, qalqalah sughra atau qalqalah kubra. Kemudian praktek, saya akan meminta siswa untuk maju satu persatu membaca Quran surat At-Thariq, Al-Balad ataupun Al-Alaq. Nah, kemudian dengan hukum bacaan qalqalah. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.